Saya ajak Anda untuk memberikan komentar di anewstvmobile.com, tapi belum ada satupun yang saya bacakan. Saat ini saya bacakan ya, beberapa saja. Ada yang menyampaikan lagi-lagi yang dirugikan wong cilik, itu dari Kiki Nurrohman. Kemudian undang-undang tentang BPJS menyengsarakan buruh. Bagaimana dengan buruh kontrak? Siapa yang bisa jamin usia manusia 56 tahun? Kemudian rezim PDIP nggak pernah membela wong cilik, dulu bikin sistem outsourcing, sekarang merubah sistem BPJS. Terlalu banyak uang rakyat yang dipermainkan BPJS, coba audit semua yang menyangkut BPJS. JHT itu mau digimanain juga hak yang punya dong, kenapa pemerintah yang repot? Jangan mainin uang rakyat terus. Tapi tetap memang kita tahu bahwa harus diatur oleh negara, cuman cara mengaturnya harus juga bisa dipahami oleh masyarakat gitu ya. Saya ke Pak Jeffrey lagi nih Pak, orang tuh Pak tuh, banyak kan yang seuzonnya Pak sama BPJS soal uang kita-kita termasuk soal yang buruh kontrak gimana? Siapa yang bisa jamin umur sampai 56? Ya, di dalam peraturan perundangan ada juga diatur bagi baik peserta yang penerima upah maupun yang bukan penerima upah ya. Jadi masing-masing ada ketentuannya, ada hak dan kewajibannya. Nah, buruh kontrak pun juga ada juga. Kalau dia sepanjang menerima upah, maka dia termasuk kategori penerima upah. Yang bukan penerima upah ini juga bukan semata-mata katakanlah tukang bakso, enggak juga. Profesi artis seperti Bu Oki dulu ini kan artis kan, bukan penerima upah beliau ini, atau lawyer yang bekerja sendiri, dia kan dokter yang praktek sendiri. Nah, itu masing-masing ada ketentuannya, hak dan kewajibannya. Nah, terkait dengan transparansi, kami bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, Mbak Tina. Jadi dalam tahun 2013-2014 kami sudah mendapat selalu diaudit oleh BPK dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kami mendapatkan juga governance award dari KPK. Ya, jadi sampai dengan saat ini, sampai dengan 2014, opini dari BPK masih wajar tanpa pengecualian. Kami juga mendapatkan award dari beberapa instansi termasuk KPK. Jadi kalau transparansi, kami masih meyakini bahwa saat ini transparansi yang kami lakukan termasuk di dalamnya secara periodik kami umumkan di koran laporan keuangan masing-masing program dan BPJS-nya sendiri. Saya kira kalau soal transparansi aman. Walaupun juga ada kritik, ada daerah yang WTP tapi kenapa kepala daerahnya kena korupsi gitu ya. Itu jadi agak bingung buat orang paradoks gitu. Mbak Oki, itu orangnya memang. Oke, orangnya. Mbak Oki, tadi harapan buruh kan demikiannya bahwa inginnya kembali ke PP yang lama. Meskipun menurut Mbak Oki nggak bisa begitu karena ini soal undang-undang. Jadi kalau mau ya undang-undangnya diubah. Apa jalan tengah kalau bisa kita sampaikan ya untuk menengahi teman-teman buruh ini? Ya, saya rasa harus ada roadmap gitu di masa transisi ini, dan itu betul-betul dikomunikasikan secara terang benderang kepada para pekerja. Dan saya boleh ya nyinggung tentang tadi ya anggaran ataupun pengelolaan anggaran di BPJS Tenaga Kerja ya. Saya melihatnya gini. Kalau transformasi struktural kayaknya dari jam sostek ke BPJS Ketenagakerjaan nampaknya fine, bagus. Tapi yang saya perlu awasi, kita juga perlu awasi adalah transformasi kulturalnya. Bagaimana budaya BPJS Tenagakerja yang harusnya itu non-profit, sekarang BPJS yang non-profit tadinya jam sostek yang mencari untung. Sehingga saya mungkin saya salah, mudah-mudahan saya salah. Ketika ada waktu bisa diambil 10% apa 30%, nggak langsung lamsam seperti permintaan teman-teman, saya merasa jadi kayaknya BPJS Tenagakerja ini ingin mengelola uang yang gede gitu. Ketika yang punya pengen ngambil uang banyak, dia nggak rela. Nah, karena tadi ya transformasi kulturalnya masih belum terjadi. Mudah-mudahan nggak ya Pak Jeffrey, tapi paling tidak ketika memang para pekerja ingin begitu, kalau misalnya mereka mau langsung ya silahkan lah, itu hak-haknya dia. Karena gitu. gini, kalau dulu laporannya kan BUMN ini gimana rapotnya, kalau sekarang kan soal pelayanannya begitu ya. Gimana Pak Jeffrey? Yang pertama tentang prinsip nirlaba itu sendiri. Nirlaba bukan berarti tidak boleh dikelola memberikan return yang baik. Nirlaba itu semua return kita berusaha sebaik mungkin dan kita kembalikan seluruhnya kepada peserta. Itu yang pertama prinsip nirlabanya. Yang kedua, kami tidak ikut mengatur bahwa ini harus boleh, ini tidak boleh. Aturan itu kan ada di undang-undang yang dibuat oleh Bu Oki dan kawan-kawan, turunannya dari Bu Dita dan tim. Nah, kami tinggal melaksanakan. Kami operator murni pokoknya. Tapi ada yang menarik. Jadi ini dua hal. Tadi Mbak Oki benar. Kultur corporate dengan kultur pekerja itu dua hal yang berbeda.
Kalau bagi corporate, akumulasi modal makin besar, itu makin aman. Tapi bagi pekerja, tuntutan kebutuhan real itu harus cepat dipenuhi. Nah, regulator di sini, pemerintah melihat dua sudut pandang ini, harusnya bisa memposisikan bagaimana memahami cara kerja korporasi dan bagaimana memahami kebutuhan masyarakat, khususnya buruh. Dari tadi kita ngomong akumulasi modal. Tadi kan Pak Iswan bilang dugaannya sampai 1.400 triliun 2030. Sekarang sebetulnya yang terkelola berapa banyak? Saat ini ada 197 triliun. Proyeksi kami di dalam renstra kami di tahun 2018 akan menjadi 500 triliun. 500 triliun? Kami belum hitung sampai 2000 berapa Pak Iswan tadi? 2030. Ya mungkin juga, tapi kami belum hitung. Yang kami sudah hitung sampai renstra. Jadi sampai 2018 500 triliun. 500 triliun. Hitungan Pak Iswan 2030 1.400. Masuk akal sih kayaknya. Saya kan master ekonomi misalnya. Oh, siap. Nah, tapi kan Pak Iswan kalau teman-teman BPJS ini kan sebetulnya operator melaksanakan apa yang diatur sama regulator. Undang-undangnya pemerintah DPR, PP-nya pemerintah di situ. Jadi kalau semata-mata menuduh BPJS yang nggak pro sama pekerja, BPJS pasti dengan gampang bilang bahwa bilang mau regulator dong gitu. Kita kan yang ngocorin duitnya doang gitu. Jadi masalahnya tuh sebenarnya adanya pemerintah tidak pernah menghadirkan pemilik uangnya gitu kan. Apa yang disampaikan oleh Mbak Dita itu salah besar tuh, tidak pernah. Saya ini pimpinan Serikat Buruh tingkat nasional yang setiap hari itu bersama Bung Iqbal terus kemana-mana. Tidak pernah diajak untuk bahas masalah ini. Ini tapi kan bela diri aja. Di sisi yang lain, saya harus mengkritik Menteri Tenaga Kerja kita ini. Saya kira sejak Indonesia Merdeka, Menteri Tenaga Kerja yang paling jelek ini sekarang ini. Karena sering kabur. Sering kabur. Di DPR tidak pernah hadir. Di acara TV begini aja, dialog aja, kabur duluan. Ketika dia lihat Bung Iqbal, lari dia. Gitu kan, tinggal. Kemudian makanya di KSP ini jarang diajak berunding sama menteri kita yang sekarang ini. Pola komunikasinya harus diperbaiki. Sekali lagi ingat, ini teman-temannya nakut-nakutin menaker kali. Oh, enggak. Orang kayak saya ini kan begini-begini, ustadz juga sedikit. Mbak Dita, ini label yang menyeramkan ini, menaker terburuk sepanjang sejarah Republik. Jadi KSPI kayak mau nyampein sama presiden kalau mau reshuffle yang ini nih. Ya betul reshuffle. Mbak Dita, jadi kita nggak bisa berpikir berdialog dengan prasangka, itu nggak bisa. Karena kemudian kita tidak bisa cari solusi. Akhirnya karena tidak bisa cari solusi yang rugi juga banyak orang. Satu. Yang kedua, nggak benar ya Mbak Oki, Pak Menteri paling rajin hadir ke DPR, bahwa hari ini tidak bisa hadir karena memang ada acara ratas, bukan karena tidak mau hadir. Jadi tolong itu dipahami juga. Mbak Oki yang lebih tahu kehadiran Pak Menteri DPR ya. Tapi harus dilihat, ini kan sangat substansial isunya. Yang ketiga, sebentar Pak Iswan, dulu tidak hadir di DPR bukan berarti tidak mendengarkan request Mbak Oki 2 kali 24 jam. Besok kita gelar rapat langsung dengan Kumham. Itu saya bantah. Yang keempat, yang namanya aspirasi 15%, 8%, 3%, itu kita dengarkan. Buktinya Menaker membuat usul 8% karena mau mencari titik tengah antara 3 dan 15. Siapa yang mengusulkan 15? Teman-teman pekerja. Siapa bilang tidak didengarkan? Kalau kita nggak dengarkan, kita bikin 1%, ya kan Mbak Oki? Kita coba cari jalan tengah. Jadi nggak benar, nggak mendengarkan. Ini bukan zaman Orde Baru lagi. Media sudah begitu terbuka, kantor kami terbuka, semua media sosial, Twitter, Facebook bisa diakses oleh teman-teman SP. Nggak bisa lagi. Jadi semua aspirasi itu pasti didengar, mau orangnya hadir secara fisik atau tidak itu soal lain. Yang penting kan suaranya, aspirasinya. Baik. Nah, jadi tolonglah kita nggak usah berprasangka buruk, apalagi secara personal mengetek orang itu nggak baik lah ya. Kita akan tunggu Kita soal perbaiki aja komunikasi revisinya kita. kalau dijanjikan seminggu lagi. Kang Yayat punya catatan terakhir soal. Iya. Saya sedikit Sebentar, lagi. Kang Yayat baru ke Mbak Oki. Oke. Gini aja. Yang paling menjadi objek utama itu adalah teman-teman buruh. Pertama, satu, dia sebagai pemilik modalnya. Kedua, dia juga punya hak untuk menyatakan pendapatnya karena menyangkut masa depan dia. Nah, disinilah yang menarik pada persoalan bagaimana memposisikan mereka dalam konteks yang lebih setara lah. Tadi benar bahwa pemerintah sebagai regulator harus mendengar aspirasi ini. Kemudian juga BPJS sebagai operator yang ditunjuk untuk memutar modal ini juga harus sama-sama mempertemukan. Nah, kalau tadi ada angka-angka yang mengatakan 15, 8, atau 7 pensiun ya untuk terkait itu memang angka katakanlah sebagai angka politis. Karena angka itu akan menentukan perilaku. Tadi saya sependapat, kalau ada diskresi yang diberikan dalam kebijakan ini untuk memberikan ruang
bagi perubahan revisi itu, apakah akan membuat perubahan tidak dalam perilaku buruhnya? Misalnya nanti terkait dengan tuntutan dan kebutuhan lainnya. Saya kira itu. Mbak Oki singkat. Iya. Kalau nanti Mbak Dita mau melakukan revisi beserta stakeholder lainnya, saya minta supaya serikat pekerja kayak KSPI, KASBI itu diundang gitu. Jadi yang nakal-nakal ataupun yang frontal, yang cerdas KSP itu. yang cerdas itu juga Tidak ada serikat pekerja yang suaranya nggak kita dengar. Semua didengar. Ya, Baik. soal bentuk fisiknya hadir atau tidak itu soal lain, Mbak. Walaupun Inspirasi kan. sekarang zamannya pakai smartphone bisa lihat apapun, tapi tetap aja kadang-kadang kita pengen ngelihat Ada. sosoknya, kadang-kadang begitu. Kita berharap revisi segera terjadi. Tentu tidak semuanya bisa menyenangkan publik ya, karena membuat kebijakan itu bagi policy maker nggak bisa bikin senang semua orang. Tapi setidaknya sudah lewat pertimbangan dan siap dengan konsekuensi dari kebijakan publik. Jangan sampai udah dibuat nanti publik ada kontroversi, revisi lagi gitu. Itu kan nggak jalan-jalan juga. Pak Jeffrey yang pegang uang nih. Kalau pemerintah revisi kemudian berubah, siap ngocorin keren uangnya? Kami siap kalau ada persentase 1000% kamu siap. Kami siap apapun regulasi yang di. Kalau kurang talangin uang Pak Jeffrey. Terima kasih banyak Pak Jeffrey. Kita sudah mendengarkan saat ini BPJS Ketenagakerjaan mengelola 197 triliun. Artinya sekitar 10% dari APBN. Jadi kalau diibaratkan negara ini kayak negara kecil loh, BPJS Ketenagakerjaan ini luar biasa mengelola uang kita. Tahun 2018 prediksi 500 triliun. Andaikan saat itu APBN kita 2.500 triliun berarti 1/5. Jadi angka yang luar biasa besar yang dikelola oleh teman-teman BPJS Ketenagakerjaan. Kita berharap ada revisi yang bisa lumayan menenangkan. Minggu depan kita tunggu apa hasilnya. Jadi pada saat Lebaran nanti, sebelum Lebaran kita sudah bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita akan beralih ke topik lain. Juga penting bagi kita yang mau mudik karena nggak mau kemudian ada kekisruhan, terutama di bandara. Soal Bandara Soekarno-Hatta yang menjadi ikon negara kita, tetapi dalam waktu setahun aja udah ada kisruh Terminal 1, sekarang Terminal 2. Apa jadinya wajah Indonesia di mata publik? Apalagi nanti kalau sudah ada masyarakat ekonomi ASEAN, jadi open sky, ada airline lain di sini. Nah, kita akan bicarakan sesaat lagi, tetap di Talk News. Makasih banyak, Pak.